Di dalam kitab Wahyu, pengulangan kata dan pengulangan ungkapan menjadi sangat menarik. Ya, latar belakang sedikit, konteks sejarah. Filsuf-filsuf pada zaman Yohanes sangat suka membahas arti dari bilangan atau angka. Mereka membahas panjang lebar kepentingan angka-angka tertentu. Pythagoras yang lahir pada kira-kira tahun 570 sebelum Masehi, dia hidup di Italia Selatan. Dia dan pengikutnya menganggap nomor 1, 2, dan 4, dan 10 adalah bilangan yang paling berarti. Pada akhir abad keempat, angka 7 juga dianggap penting, dianggap berarti. Karangannya populer selama ratusan tahun. Kira-kira abad kedua sebelum Masehi, seorang Yahudi yang bernama Aristobulus mengajar di Alexandria, Mesir. Dia menegaskan kepentingan bilangan 7, angka 7. Philo, filsuf lahir pada tahun 25 sebelum Masehi, juga menganggap angka 7 sebagai angka yang paling menarik. Ya, oke. Nah, itu latar belakang, itu budaya masa itu. Angka-angka memiliki arti menurut mereka. Ini budaya saja, tapi budaya mereka. Nah, sekarang mengenai kitab Wahyu dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara, jika saudara memakai konkordansi dalam bahasa Indonesia, mungkin saudara tidak akan menemui jumlah-jumlah yang saya bahas di sini. Karena saya membahas jumlah pemakaian kata dalam bahasa Yunani. Ya, saudara akan melihat bahwa 7 malaikat selalu disebut dengan 7 sangkakala atau 7 cawan. Ada 7 guru, tetapi apa yang mereka katakan dimeteraikan, disegelkan, dan tidak ditulis. 7 guru itu disebut 3 kali. Istilah celakalah, woe dalam bahasa Inggris, Yunani ini apa, dipakai 14 kali, yaitu 7 kali 2. Kata bertahan atau tahan dipakai 7 kali. Istilah roh dipakai 24 kali di dalam kitab Wahyu. Sekali untuk nafas Allah, sekali untuk nafas yang diberikan kepada patung antikristus, binatang itu. 3 kali mengenai roh jahat, sekali untuk roh-roh nabi-nabi, 4 kali mengenai ketujuh roh Allah, dan 14 kali mengenai roh Allah. Ungkapan aku datang dipakai 7 kali di dalam kitab Wahyu. Aku datang 7 kali ditulis. Dan itu selalu Tuhan Yesus Kristus yang berkata, aku datang. Baukem berkata bahwa istilah anak domba dipakai mengenai Tuhan Yesus Kristus 28 kali dalam bahasa asli. 7 kali anak domba dipakai dengan suatu cara sehingga anak domba dikaitkan langsung dengan Allah Bapa. Misalnya, pasal 5 ayat 13, kepada dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba, atau 14 ayat 4, buah sulung kepada Allah dan kepada anak domba. Itu terjadi 7 kali. Di dalam perjanjian lama ada kesan yang kuat bahwa angka 7 membawa kesan lengkap atau sempurna. Dan itu juga berlaku pada masa kitab Wahyu ditulis. Berbeda, istilah seperti iblis dan binatang diulangi dengan jumlah pengulangan yang tidak berarti. Misalnya, naga diulangi 13 kali. Dan di dalam budaya mereka, 13 tidak punya arti yang menonjol. Tidak punya arti. Kata Yunani untuk iblis
dipakai 5 kali. Dan kata Yunani untuk setan dipakai 8 kali. Buku tafsiran saya mengenai kitab Wahyu diterbitkan oleh Yayasan Andi. Di dalamnya ada appendix yang penuh dengan banyak perincian mengenai pengulangan kata. Nah, itu jumlah pengulangan kata. Sekarang kita pikirkan jumlah atau pengulangan ungkapan. Ada 2 macam pengulangan ungkapan di kitab Wahyu. Ada pengulangan ungkapan di mana ungkapan diulangi dengan kata yang sama. Dan kepada utusan jemaat dituliskanlah. Dia yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 2 kalimat itu diulangi dengan kata-kata yang sama. Tapi ada juga, dan pengulangan itu menolong kita untuk memahami susunan kitab Wahyu. Satu contoh lagi, di dalam pasal 1 ayat 1 dan 22 ayat 6, ayat pertama dan hampir ayat terakhir, kita membaca untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus tiba-tiba terjadi. Pengulangan ungkapan itu, pengulangan frase itu, di dalam pasal 1 ayat 1 dan 22 ayat 6, menyatakan bahwa apa yang dimulai di dalam pasal 1 segera berakhir di dalam pasal 22 ayat 6. Dan pengulangan frase itu diulangi dengan kata yang sama. Lain lagi pengulangan anak kalimat di mana ada perubahan kecil. Ini sangat sering di dalam kitab Wahyu. Pengulangan ini menjadi seperti hyperlink di internet. Kita lagi melihat di web di internet dan ada kata yang biru atau digaris bawahi dengan huruf biru. Diklik di situ dan itu membawa kita ke halaman yang lain. Itu abad ke-21. Pada abad pertama tidak ada hyperlink, tidak ada internet. Tetapi pengulangan anak kalimat dengan kata-kata yang hampir sama menjadi seperti itu. Mengingatkan kita, oh saya sudah dengar sesuatu seperti itu. Di mana itu? Oh ya itu tadi. Dan itu mengkaitkan kedua ayat itu. Bandingkan, ini satu contoh yang cukup penting bagi kita. Pasal 1 ayat 19 ada ditulis apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Di dalam pasal 4 ayat 1 ada kata apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Nah, kita akan melihat bahwa pasal 1 ayat 19 merupakan garis besar dari kitab Wahyu. Dan dalam garis besar bagian ketiga adalah apa yang akan terjadi sesudah hal-hal itu. Di mana di kitab Wahyu bagian itu mulai? Pasal 4 ayat 1. Dengan ungkapan apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Pasal 1 ayat 19, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Pasal 4 ayat 1, apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Dan itu menjadi seperti hyperlink yang membawa kita dari satu tempat, mengingatkan kita. Oh, saya ingat. Membaca itu di pasal 4 ayat 1, saya mengingat. Di mana? Oh ya, pasal 1 ayat 19. Itu. Ya. Satu contoh lagi, pasal 4 ayat 8, kita membaca, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tidak memiliki istirahat siang dan malam. Mereka berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Memuji keempat makhluk itu, memuji Allah
dengan kata itu, tidak memiliki istirahat siang dan malam. Jauh berbeda dengan kata-kata yang mirip, tetapi jauh berbeda keadaan yang diceritakan di dalam pasal 14 ayat 11. Dan asap siksaan mereka naik sampai kekekalan dari kekekalan. Dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan barang siapa menerima tanda namanya, tidak memiliki istirahat siang dan malam. Saudara melihat? Tidak memiliki istirahat siang dan malam. Itu yang disiksa dibanding dengan mereka yang menyembah. Keempat makhluk yang menyembah, mereka tidak memiliki istirahat siang dan malam. Dengan sengaja dua kalimat itu disusun hampir sama, sehingga ada menyatakan kontras, menyatakan perbedaan antara keadaan empat makhluk yang menyembah dan mereka yang menyembah antikristus, mereka yang menyembah binatang itu, penyiksaan mereka. Sengaja, saudara-saudara, pengulangan frasa seperti itu. Ini tidak terjadi dengan sendirinya, ini disusun dengan sengaja, dan hal-hal itu sesuai dengan budaya mereka, mungkin sesuai dengan budaya saudara, saya tidak tahu, menjadi pengamatan yang sangat menarik. Harus diamati di dalam bahasa aslinya. Lebih baik diamati di dalam bahasa aslinya. Pelajarilah bahasa Yunani, saudara-saudara.